berpuluh-puluh tahun. Itu kalau dalam perkara dunia, dia insinyur, dia dokter, labas. Di sini dia ahlul Islam, notabene penuntut ilmu syar'i agama. Maka disayangkan di saat dia tertipu dengan gelar-gelar tersebut dan bangga di akhirnya, kemudian dia bukan dari ahli akhlak dan bukan dari ahli dalam berdakwah, hanya bangga dengan gelar-gelar yang ada. Maka para ulama terdahulu tidak seperti itu. Tidak ada di zaman itu gelar-gelaran, kecuali memang gelar dari manusia, tanpa melihat kepada kertas, magister, S3, doktor, profesor dan sebagainya yang bertahun-tahun belajar di university ataupun yang sebagainya, tidak. Maka Imam Syu'bah digelari menjadi Amirul Mukminin, Sufyan Ats-Tsauri digelari menjadi Amirul Mukminin, dan banyak dari para ulama-ulama yang digelari di atas dari derajat doktor, magister dan profesor, dan mereka bukan dari lulusan university. Menunjukkan bahwa yang menjadi poin is al-ilm. Yang ada pada mereka bukan apa-apa yang ada di kertas, dari gelar-gelar. Maka dari sini Sofwan ibnu Muhriz, alim ulama dan ahlul ibadah. Ibadahnya sangat kuat, mulai dari puasanya, mulai dari salat malamnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka tersampai kepada para ulama dan manusia, akhirnya digelari dengan abid. Dan juga As-Sukari, seorang alim ulama dan akhlaknya mulia. Allah bukakan akhlaknya, didengar dan dilihat oleh manusia, akhirnya sampailah akhlaknya yang mulia ini kepada orang lain. Maka digelari juga dia dengan Sukari dan yang lainnya dari para ulama. Maka ini pelajaran bagi kita belajar ilmu-ilmu sanad dari rijal-rijal an-nubala yang ada di depan kita, agar kita ini mengambil, terutama kita para penuntut ilmu yang sibuk menuntut ilmu dan kelak akan menjadi alim, mengajari manusia dan sebagainya. Maka ambillah poin-poin dari mereka. Bukanlah mereka hanya sibuk dengan ilmu dan mendapatkan gelar-gelar ilmu saja, tidak, tetapi juga abid, ahli ibadah, dan akhlaknya mulia. Maka insya Allah kita bercita-cita ingin menjadi seperti mereka ke depannya. Bukan hanya ahlul ilm, kita sibuk belajar, tetapi akhlak kita mulia dan kita menjadi murabbin nas, mengajari manusia dengan ikhlas kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang jelas kita meninggal dan kita meninggalkan jejak yang baik seperti mereka yang telah kita baca. Maka ini semuanya dikarenakan keikhlasan mereka. Maka disebutkan si fulan abid. Apakah dia memproklamirkan bahwa saya ahli ibadah? Tidak. Si fulan digelari As-Sukari dan masyhur dengan akhlaknya, diceritakan sampai kepada kita yang hidup di 1443 Hijriah, dan mereka kebanyakan hidup kurang dari 100 ataupun 150 Hijriah, sampai kepada kita di tahun 1400. Dari mana? Dari keikhlasan mereka. Disebarkan oleh Allah, nama-nama mereka harum. Maka rijal-rijal yang kita dapati di tarjimah Sahih Al-Bukhari yang kita baca ini harus menjadi cambuk bagi kita, agar kita tidak bermalas-malasan dan agar kita tidak tertipu dengan hanya sekedar menuntut ilmu dan meninggalkan ibadah.
menuntut ilmu dan meninggalkan perkara-perkara yang mulia di sisi lain seperti akhlak yang mulia. Fulan alim, masya Allah, manhajnya kuat, namun akhlaknya rusak, mulutnya kotor, tukang menjauhkan manusia dari jalan yang hak karena lisannya dan sebagainya, maka tidak seperti itu. Kita justru dengan ilmu kita mengajak manusia kepada sunnah, tidak mengeluarkan manusia yang dari sunnah akhirnya keluar dari manhaj ahli sunnah. Maka inilah Sofwan ibnu Muhriz, seorang abid dan juga rawi yang thiqah, dan dia di tabaqah yang keempat, tabaqahnya Qatadah ibnu Di'amah. Kemudian meriwayatkan dari Imran ibn Husain, seorang sahabi al-jalil. Lalu sekarang kita masuk kepada matan hadis. Maka disebutkan di dalam hadis ini, Imran ibn Husain duduk bersama Nabi. Ini indah Nabi, idja'ahu qaumun min Bani Tamim. Tiba-tiba ada sekelompok kaum dari Bani Tamim. Dan Bani Tamim di sini adalah dari Yaman, mendatanginya dan berkata, terimalah berita gembira wahai Bani Tamim. Nabi senang di saat kelompok Bani Tamim datang. Aqbilul busra ya Bani Tamim, maka terimalah al-busra, kabar gembira bagi kalian wahai Bani Tamim. Maka apa yang diinginkan dengan busra di sini? Dikarenakan mereka masuk kepada Islam dan menuntut ilmu bersama Nabi, maka ini adalah busra. Busra dengan dimasukkan kepada surga. Maka ini yang diinginkan dengan busra, kabar gembira di sini. Qalu basyartana fa'atina. Maka setelah dikatakan kabar gembira, maka dijawab, engkau telah memberi kami kabar gembira, maka fa'atina, berikanlah kepada kami. Fadakhala nas min ahli Yaman, faqala iqbalul busra ya ahlal Yaman, idlam yaqbalha Banu Tamim. Maka di sini di saat masuk dari kelompok orang Yaman juga ingin melihat dari kelompok Bani Tamim, maka dikatakan kepada Nabi, dikatakan oleh Nabi kepada penduduk Ahlul Yaman ini, terimalah kabar gembira wahai Ahlul Yaman, penduduk Yaman, dikarenakan Bani Tamim belum menerimanya. Maka mereka menjawab, qalu qabilna, maka kalau begitu kami terima. Kemudian disebutkan bahwa Ahlul Yaman, ji'naka linatafaqqah fid din, bahwa kami datang untuk belajar agama Islam. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa dari semenjak dahulu Ahlul Yaman mencintai ilmu, belajar cinta, dan mengajar cinta. Itulah kesibukan mereka pada asalnya. Maka datanglah Abu Hurairah dari Yaman ke Madinah, yang mana disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, jalastu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mal'i batni. Aku duduk bersama Nabi terus menulis hadis dan menghafal, bahkan menjadi ranking 1 dari sahabat yang paling banyak hafalannya. Dan dia menyebutkan adapun al-muhajirun masbulun bisafq al-asfar, mereka sibuk dengan tijarah mereka di pasar-pasar, dan al-ansar sibuk dengan kebun-kebun kurma mereka. Dan aku bermulazamah dengan Nabi, yang mana mulazamahnya di sini dalam keadaan apa adanya. Maka ini dari sifat Ahlul Yaman. Dan begitu pun datang Abu Musa al-Ash'ari.
yang mana tujuannya ingin datang ke Yaman, naik perahu, tiba-tiba ditiupkan ke arah Ethiopia. Yang harusnya naik ke atas ke Saudiah malah dibawa menyeberangi Laut Merah, jadi ke Ethiopia, yang akhirnya setelah itu hijrah ke Madinah. Setelah dari Ethiopia maka digelari dengan Dzul Hijratain, mempunyai 2 hijrah. Maka di sini pun menjadi pendalilan bagaimana semangatnya Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari disebutkan di dalam hadis bahwa dia orang yang sangat bagus sekali suaranya, dan al-Asy'ariyun yang lainnya, sampai disebutkan di dalam hadis kepada Abu Musa itu sendiri, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud, maka kamu telah diberikan pita suara yang suaranya indah seperti keluarga Abu Daud. Dan selain itu, bukan hanya dia, kelompok al-Asy'ariyun, sampai di hadis Al-Bukhari disebutkan di siang hari, kata Nabi, lam a'rif buyutahum, aku tidak mengetahui rumah mereka. Walakin idza kana fil lail arafna buyut haula al-asy'ariyin min husni sautihim fil Qur'an. Di saat malam hari, dan malam di zaman Nabi tidak ada listrik, tidak ada suara kipas angin, tidak ada suara AC, tidak ada suara-suara dari televisi ataupun musik dan sebagainya, maka orang-orang yang membaca Al-Quran akan terdengar. Apalagi Nabi di malam-malamnya itu begadang melaksanakan sholat, maka dia mendengar lantunan qiraah yang sangat indah di sana. Rumahnya al-Asy'ariyun, di sana rumahnya al-Asy'ariyun, seperti itu. Dan juga dari keutamaan al-Asy'ariyun, mereka menuntut ilmu, berbondong-bondong datang kepada Nabi. Dan idza kanu, di saat mereka dalam keadaan miskin, kurang makanan, maka kebiasaan al-Asy'ariyun al-Yamaniyun, di antara mereka mengumpulkan makanan fi sahwin wahidin, jama'u ta'aman fi sahwin wahidin wa yaqulun ba'duhum ba'. Maka mereka mengumpulkan makanan, bagi yang punya dikumpulkan, yang tidak punya ikut makan bersama mereka. Maka ini dari keutamaan ahli Yaman, dan di antaranya yang paling menonjol adalah cinta untuk menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu Nabi mengutus Mu'ad, seperti di hadis Ibnu Abbas, ya Mu'ad, innaka satati min ahlil kitab, satati ilal Yaman. Maka jadikanlah, faltakun awwala ma tad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka jadikanlah tauhid first dakwah kamu itu, wahai Mu'ad. Maka dikirimlah Mu'ad, dan dikirim Abu Musa al-Asy'ari untuk membuka majal dakwah di Yaman, dikarenakan keutamaan ahli Yaman yang sangat cinta kepada ilmu. Maka di sini mereka datang, ji'naka linatafaqqaha fid-din, maka kami datang kepada kamu untuk tafaqquh dalam Islam. Maka akhirnya ditanya, mereka bertanya, walinas'alaka an awal hadal amr, maka naqala kana Allahu wa lam yakun syai' qablahu wa kana arshuhu 'alal ma' summa khalaqa samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulli syai'in. Maka akhirnya mereka menanyakan, dan ini poin pendalilan di dalam kitab tauhid yang kita pelajari sekarang. Maka mereka bertanya, awal-awal kejadian alam ini. Dijawab oleh Nabi, Allah telah ada, dan tidak ada sesuatu pun terjadi sebelumnya. Dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menetapkan segala sesuatu di dalam Az-Zikr. Ditafsirkan Al-Quran, ditafsirkan Lauh Mahfuz,
Yang jelas Allah mahfud yang rajih. Lantas setelah itu datang seseorang kepada Imran. Intinya Imran ini tadinya dia duduk bersama Nabi. Dia mengikat untanya, mungkin tidak penuh ikatan, dan dia bersegera untuk bertemu dengan Nabi. Imran bin Husain yang menceritakan hadis ini. Kemudian qadarullah, si untanya ini karena mungkin tidak diikat dengan baik, akhirnya untanya ini lepas. Maka disebutkan oleh seseorang, "Ya Imran, adrikna qatak faqad dhahabat." Maka wahai Imran, cari unta kamu telah lepas. Maka aku bergegas mencarinya dan tidak ditemukan, karena sarau ataupun fata morgana di padang pasir telah menghilangkan pandangannya. Maksudnya banyak unta-unta yang hilang di padang pasir berjalan ke arah yang tidak tentu, karena dia melihat oase, dia melihat fata morgana. Saking panasnya seakan-akan ada air. Dan permasalahan seperti ini tidak mesti di padang pasir. Antum mungkin pernah berjalan di aspal, jalan yang lurus, pernah. Kemudian terlihat di aspal itu bagaikan air karena saking panasnya. Maka seperti itu, apalagi binatang tidak berakal. Maka dia melihat ada air di sana, kehausan, terus berjalan sampai masuk ke gurun padang. Dan Imran bin Husain mencari-cari tidak dapat. Maka akhirnya dia mengatakan, mungkin dia mengikuti fata morgana, ya sudahlah. Akhirnya dia pun berkata, maka demi Allah, sungguh aku menginginkan dia itu hilang begitu saja tanpa mesti aku ini berdiri dari majelisku dengan Nabi. Karena di sini dia dipanggil oleh orang-orang yang di luar, untamu hilang, cepat cari. Akhirnya dia memutuskan diri dari duduk bersama Nabi. Maka dia katakan, jika seandainya untaku itu hilang dan aku tidak dikabari, maka aku akan terus duduk bersama Nabi, mendapatkan ilmu daripada mencari unta yang memang sudah hilang. Maka ini makna dari ucapan Imran bin Husain. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis yang berhubungan dengan sifat Allah, berhubungan dengan tauhid, yang mana poinnya di sini dari bab arshuhu alal ma sudah jelas bahwa ars Allah itu di atas air. Dan Allah tidak ada dari awal penciptaan segala sesuatu kecuali Allah yang pertama. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi di Lauh Mahfuz. Maka ini dari pelajaran tauhid yang bisa kita ambil. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah. Asyhadu an la